Kita harus sadar kalau hidup kita ini terbatas waktunya. 24 jam gak akan pernah cukup untuk kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau. Makanya untuk kita belajar sesuatu, kita juga harus memprioritaskan apa yang kita pelajari. Dan hari ini saya mau bagiin ada dua hal utama yang harus kamu pelajari. Yang pertama adalah gimana caranya kamu berpikir, dan yang kedua adalah gimana caranya kamu berkomunikasi. Saya akan jelasin. Pertama, kenapa kita harus belajar gimana caranya berpikir? Bukannya berpikir itu otomatis. Nah, yang jadi masalah, banyak orang berpikir kalau mereka menggunakan pikiran mereka. Tapi nyatanya mereka cuma melakukan apa yang udah jadi kebiasaan mereka. Semua pilihan mereka tentukan dengan kebiasaan yang udah dibikin oleh orang-orang dahulu kita, lingkungan kita, dan juga mindset kita yang mungkin nggak benar-benar juga gitu. Makanya di sini penting buat kita sadar kalau kita harus memikirkan segala sesuatu dengan niat yang benar dan dengan tujuan yang benar, supaya pada saat kita berpikir, kitanya juga nggak buang-buang waktu dan by the end of the day mendapatkan jawabannya. Berpikir di sini juga termasuk dalam hal belajar gimana caranya belajar gimana caranya mengerti sebuah konsep, sebuah prinsip, belajar gimana caranya mengaplikasikannya, dan gimana caranya kita bisa menggunakan semua itu di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ambil dari kacamata Alkitab, cara kita berpikir ini adalah yang Tuhan maksud dengan hikmat. Dengan menggunakan hikmat, kita pasti sukses. Contohnya jelas Raja Salomo. Raja Salomo pada saat ditanya sama Tuhan, kamu maunya apa? Raja Salomo minta hikmat untuk melayani bangsanya Tuhan. Dan inilah cara yang wajib kita tiru juga dalam saat kita meminta hikmat. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sama seperti keselamatan, kasih, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan salah satu hal yang pasti Tuhan kasih kalau kita minta adalah hikmat. Terutama hikmat untuk melayani orang-orang yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Gunain doa yang sama dengan yang Salomo gunakan. Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa melayani orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar saya dengan cara yang memuliakan Tuhan. Contohnya, Tuhan, berikan saya hikmat untuk jadi seorang ayah yang terbaik untuk anak-anak saya yang Tuhan sudah berikan dengan cara yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat untuk menjadi suami yang menyenangkan hatinya Tuhan, yang bisa melayani istri saya dalam fungsi terbaiknya. Dengan kamu meminta hikmat sama Tuhan, apapun pekerjaannya, mau kamu kerja jadi seorang karyawan, jadi seorang pelajar, semuanya itu pasti Tuhan akan bukakan satu persatu sama kamu. Terus yang kedua adalah kemampuan untuk kamu berkomunikasi. Karena orang hanya tahu seberapa pintar kamu lewat seberapa pintar kamu menyampaikan kepintaran kamu. Kelihatan orang yang pintar, yang benar-benar ngerti materinya, yang benar-benar ngerti subjeknya saat mereka ngomong tentang subjek tersebut.
Kalau orang yang taunya cuma setengah-setengah atau taunya cuma dasarnya aja atau kulitnya aja, mereka saat ditanya pengertian yang mendalam, mereka juga nggak akan tahu banyak. Tapi buat kamu, kalau kamu benerin, kalau kamu benar-benar udah dapat hikmat dan kamu memang sudah jadi seorang ahli di bidangnya, yang kamu harus lakukan adalah membuat supaya percakapan kamu atau apa yang kamu sampaikan itu jadi sangat mudah dicerna, bahkan anak kecil pun juga ngerti apa yang kamu sampaikan. Kalau istilah bulenya talk like a fifth grader gitu. Bicara seperti anak kelas 5 SD. Dan kalau kita bisa ngomong dengan baik, kemampuan berbicara inilah yang jadi pembeda antara kamu bisa sukses dan jadi lebih sukses. Karena kalau ditanya, kamu punya 2 karyawan, dua-duanya sama-sama rajin, dua-duanya sama-sama pintar, tapi yang satu bisa komunikasi dengan baik dengan kamu, bisa ngerti maksud kamu dan bisa menyampaikan apa yang kamu maksud ke orang-orang di sekitar kamu, dibanding yang satunya lagi yang pendiam, yang nggak bisa ngomong sedikit pun. Otomatis kamu akan pilih orang yang pertama untuk kamu jadikan atau kamu naikkan promosi. Itu juga berlaku sama apa yang kita alami di dunia ini gitu. Kalau kamu udah mampu menyampaikan apa yang kamu pikirkan dengan baik, kamu bisa ngomong itu lewat stage, jadi presenter, kamu juga bisa jadi orator. Dan ya, satu ciri orang-orang sukses di dunia ini adalah mereka semua bisa berkomunikasi dengan baik. Coba kamu cek presiden, kamu cek bos-bos, kamu cek orang terkaya di dunia, semuanya bisa menyampaikan ide mereka dengan baik. Ada Steve Jobs, ada Martin Luther King, ada Obama, ada Donald Trump, semuanya itu bisa ngomong dengan baik gitu. Dan ya, contoh paling dekatnya adalah bapak pendiri bangsa kita, Insinyur Soekarno. Beliau adalah seorang orator yang sangat baik, dan itu tergambar dengan karirnya. Beliau jadi presiden pertama dan membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan. Intinya saya mau ngingetin untuk kamu belajar 2 hal itu. Belajar berpikir dalam kerangka pikirnya Tuhan. Baca Alkitab makanya. Dan yang kedua, gimana kamu mengkomunikasikan apa yang kamu sudah pikirkan. Saya percaya kalau kamu bisa mahir dalam 2 hal tersebut, apapun yang kamu kerjakan pasti sukses. Dimanapun kamu berada pasti diterima, dan siapapun akan jadi suka sama kamu. Itu aja video hari ini. Pelajarin 2 hal itu, gimana caranya berpikir dan gimana caranya untuk komunikasi. Percaya kamu pasti sukses. Nama saya Rizky Wijaya. God bless you. Bye.